Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, mata kuliah pengantar akuntansi 1 sudah masuk ke pertemuan yang ketujuh, yaitu dengan pembahasan jurnal penutup. Nah, materi pada PPT ini adalah berasal dari buku pengantar akuntansi 1 adaptasi Indonesia edisi 4 dari kelas Waran dan juga Financial Accounting dari Wegen, Kimmel, dan Kiso. Jadi kalau pada siklus akuntansinya ya, pembahasan kita di pertemuan yang ketujuh ini adalah closing entries dan juga post closing trial balance. Jadi kita hari ini akan ngebahas dua ini. Prepare closing entries and post closing trial balance. Jadi pada akhir periode akuntansi, perusahaan itu perlu membuat akun-akun ya yang siap untuk digunakan pada periode berikutnya. Jadi periode akuntansi itu apa sih? Accounting period itu apa? Accounting period ini maksudnya adalah rentang waktu yang digunakan dalam laporan keuangan. Biasanya sesuai dengan kalender tahunan ya, misal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tapi ada juga beberapa perusahaan periode akuntansinya 12 bulan. Tahun bukunya itu mulai dari 1 April sampai 31 Maret. Nah, kalau tahun bukunya itu 1 April 2019 sampai 31 Maret 2020, maka next periodnya, periode berikutnya adalah 1 April 2020 sampai 31 Maret 2021. Kalau misalnya tahun bukunya itu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019, maka next periodnya adalah 1 Januari 2020, gitu ya. Nah, kemudian masih ingat kan minggu lalu kita udah nyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada penjelasan bahwa akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan, ya di situ ada aset, ya kan, ada liability, dan juga owner's capital. Ini disebut dengan akun permanen atau akun real. Nah, apa dampaknya akun permanen atau akun real ini? Maksudnya gimana gitu ya. Jadi akun-akun ini akan terus terbawa pada tahun-tahun berikutnya. Akun aset, liability, owner's capital itu akan terbawa pada tahun-tahun berikutnya. Jadi tidak hanya terbatas pada satu periode saja. Jadi terakumulasi terus nilainya gitu ya. Misalnya contohnya gini, ada salah satu akun aset, misalnya piutang usaha gitu ya. Piutang usaha per 31 Desember 2020 nilainya adalah 5 miliar gitu ya. Nah, pada tahun 2021 tanggal 1 Januari itu posisinya ya juga masih sama 5 miliar gitu. Jadi nggak ada perubahan, nggak kita nolin. Jadi nilainya akan terus terakumulasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada akun yang namanya temporary atau akun nominal. Akun nominal atau akun temporary ini adalah akun-akun yang pada laporan laba rugi ya ada akun revenue, expense ya, serta akun yang ada pada laporan ekuitas pemilik ya. Di sini ada preview, owner's drawings gitu ya. Akun preview. Ini akun-akun ini tidak disertakan dari tahun ke tahun. Harus ditutup. Artinya apa? Nilai-nilai yang ada pada akun tidak boleh terbawa lagi pada periode berikutnya. Berbeda dengan yang ini, gitu ya. Kalau ini kan tadi nilainya terbawa ya. Jadi misalnya tutup bukunya tahun 2019 Desember. Nah, akun-akun temporary ini nilainya pada Januari 2020 sudah mulai dari nol lagi. Gitu ya. Jadi misalnya revenue-nya di akhir Desember, 31 Desember 2019, revenue-nya adalah 10 miliar gitu ya. Nah, di tahun berikutnya di 1 Januari itu sudah harus nol nilainya. Gitu ya. Jadi tidak boleh terbawa nilainya pada tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menolkan atau menutup akun-akun yang temporary tadi? Yang revenue, expense, yang preview gitu ya. Gimana cara menutupnya? Nah, ada 4 tahap. Yang pertama, akun pendapatan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Cara mindahinnya gimana? Jadi saldo normalnya pendapatan, itu kan kalian tahu saldo normalnya itu ada di kredit.
Nah, cara ngenolinnya kita pindahin ke debit. Kita debitin. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah income summary. Gitu ya. Jadi, jurnalnya adalah revenue pada income summary. Gitu ya. Kemudian, beban, akun beban. Saldo akun beban dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Jadi, seluruh akun beban kan saldo normalnya di debit. Nah, kita kreditin. Gitu ya. Debitnya apa? Debitnya income summary. Kemudian yang ketiga, saldo laba neto atau rugi neto dipindahkan ke akun modal pemilik. Kemudian kalau net income, ya laba neto, itu kan saldo normalnya dikredit ya. Nah, kita debitin dengan jurnal lawannya adalah modal atau kapital. Kalau net loss, rugi neto, ya saldo normalnya di debit. Nah, mengenolkannya gimana? Kita kreditin dengan lawannya yang sama, ya sama modal pemilik juga. Kemudian kalau untuk preview, ya, oh ya, jadi di sini, ini saya lupa jelasin ya. Jadi di sini pada akun temporary juga selain revenue, expense ya, owner's drawing, di sini preview juga ada yang namanya dividen. Jadi ada 4 ya. Jadi nanti mungkin kalian akan lebih familiar dengan istilah-istilah dividen gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada akun dividen dan juga akun preview, kita pindahkan ke akun modal pemilik. Gitu ya. Caranya gimana mindahin atau mengenolkannya adalah mengkredit akunnya dengan akun jurnal lawannya adalah modal. Jadi di sini saya masih melanjutkan ilustrasi soal dari Solusinet. Di sini kan sudah ada income statementnya dari Solusinet dan juga statement of owner equity. Nanti kan akun-akun yang kita nolkan itu adalah akun yang ada di income statement ya, revenue, expense, net income, dan juga akun yang ada di statement of owners equity yaitu preview yang akan kita nolin. Nah, gimana cara ngenolin yang akun revenue dulu nih? Cara nolinnya tadi kan udah dijelasin bahwa saldo normalnya revenue itu di mana? Di debit. Saldo normalnya adalah di kredit. Cara mengenolkannya kita debitin. Jadi ya gampang. Kita lihat di income statement revenue-nya ada apa aja? Ada service revenue dan rent revenue. Ya, service revenue 16.840.000, rent revenue 120.000. Ya. Ya udah, service revenue 16.840.000 di debit, kita debitin ya, rent revenue 120.000. Lawannya apa? Pada apa? Pada income summary gitu ya. Ditotalin 16.840.000 ditambah 120.000, 16.960.000. Kemudian yang beban juga sama. Saldo normalnya di mana beban? Beban saldo normalnya di debit kan. Nah, kita kreditin. Di sini ke semua beban ya. Kan di income statement ada wages expense, supplies expense, rent expense, utility, insurance expense, depreciation, miscellaneous expense ya. Semuanya kita nolin. Kan nggak boleh terbawa ya di periode berikutnya. Jadi kita nolin nih. Kita nolin, kita kreditin, lawan debitnya apa? Debitnya adalah income summary. Kemudian kalian lihat, di sini income summary-nya ya, 16.960.000 di kredit. Di debitnya 9.855.000. Ada selisih kan? Nah, selisihnya ini adalah senilai 7.105.000 ya, pendapatan 16.960.000, bebannya 9.855.000 ya. Ada laba nih, ada laba senilai 7.105.000 nih yang ini ya. Ini kan net income harus di close juga, harus ditutup. Nah, 7.105.000 ya. Kita debitin ya kan? Karena kan laba nih, saldo normalnya di kredit ya kan. Kita debitin income summary ya pada capital. Jadi nanti menambah capital ya. Income summary 7.105.000, ada Christina Capital 7.105.000. Kemudian akun-akun yang di revenue udah, expense udah, kemudian net income udah ya, akun-akun yang ada di laba rugi. Sekarang akun yang ada di owners capital. Tadi kan yang di owners capital itu yang kita close adalah akun preview ya, akun preview kan kita nolin senilai 4 juta. Gimana cara nolinnya?
Prevo itu kan di debit saldo normalnya. Nah, kita kreditin. Di sini Christina drawing ya. Drawing itu di sini artinya adalah pengambilan oleh pemilik atau Prevo. Jadi Christina drawing kita kreditin 4 juta rupiah ya. Akun debitnya apa? Akun debitnya adalah Christina Capital 4 juta rupiah. Nah, kemudian setelah kita buat ayat jurnal penutup, kita mau buat setelah kita buat jurnal penutup, kita mau buat yang namanya post closing trial balance, neraca saldo setelah penutupan. Seperti biasa kalau kita mau buat TB ya, untuk memudahkan kita kan buat ledgernya dulu ya. Buat ledger. Di sini ada ledger cash ya. Untuk akun cash ya, kalau cash kan nggak mengalami perubahan ya, karena di sini pada ayat jurnal penutup kan tidak mempengaruhi akun cash. Jadi ya udah, kita ngambil dari yang ledger sebelum adjusted trial balance saja, jadi nggak berubah nih. Tetap. Jadi nggak berubah, cash nggak berubah, AR juga tentu nggak berubah, karena tadi di ayat jurnal penutup kan nggak ada akun AR, kan yang ada cuma akun pendapatan, beban, kemudian net income dan prefill yang berubah ya. Jadi supplies juga nggak berubah, prepaid insurance juga nggak berubah, land nggak berubah, equipment enggak, ini enggak ya. Akun-akun yang di laporan posisi keuangan nggak berubah ya. Nah, Christina Capital tadi berubah kan? Kenapa? Karena ada di sini transaksi yang mempengaruhi capital. Nih, ada 2. Nih. Ya betul, ada 2 ya. Yang di kreditnya 1 ya untuk meng-close net income, dan juga yang di debitnya 1 untuk meng-close prefill, akun prefill. Ya udah, kita tambahin di sini. Di sini ya saya beri tanda biru sebagai tanda bahwa ini merupakan adjusting entries atas ayat jurnal penutupan ya. 7.105.000 ini dalam ribuan ya. Sehingga 7.105.000, kemudian closing untuk yang prefill 4 juta, sehingga capital Christina balance-nya adalah di kredit 28.105.000. Kemudian tadi kan akun preview-nya kita close-in ya. Awalnya kan posisinya pada saat adjusted trial balance ya, neraca saldo setelah penyesuaian itu kan 4 juta. Ya kan? Nah, kalau kita close-in tadinya kita nolin kan. Nah, yang tadinya di debit nih, di debit ya, kita lihat saldonya di debit, kita kreditin senilai 4 juta semuanya. Nah, maka balance-nya 0. Nah, ini preview udah 0 nih. Kemudian apalagi yang 0? Income summary. Income summary-nya juga ada 0. Service revenue juga 0. Kan akun-akun yang dinolin tadi ada 4 ya. Kemudian revenue, dan revenue-nya 0. Beban tentu 0 ya. Akun pendapatan, beban kan dinolin. Kemudian di sini akun expense, utility expense 0, insurance expense 0, depreciation expense 0, miscellaneous expense 0. Nah, setelah kita menyusun ledgernya ya, maka kita menyusun post closing trial balance-nya. Pada saat menyusun post closing trial balance-nya, kita susun header-nya dulu ya, nama PT-nya, solusi net. Terus kita mau buat apa post closing trial balance? Terus tulis periodenya kapan, Desember 31, 2015. Nyusun post closing trial balance-nya mudah banget, karena kan tadi akun-akun yang pendapatan yang kita close tadi itu kan udah pasti 0 ya akun-akunnya, seperti pendapatan, beban, prefill ya, itu sudah pasti 0. Jadi ya udah, sekarang kita susun yang hanya ada pada laporan posisi keuangan aja. Ya udah, ada cash, account receivable, supplies, prepaid insurance, land, office equipment, accumulated depreciation, AP, wages payable, unearned rent, Christina Capital ya. Jangan lupa kita inputin nominalnya debit kredit, dan pastikan di debit dan kreditnya ini balance. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari materi closing entries hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, selalu jaga kesehatan, semangat belajarnya menjelang UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.